Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, perhatikanlah mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah karena kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang beriman itu idealnya selalu sesuai perkataan dan perbuatan. Kata-katanya itulah perbuatannya. Demikianlah seharusnya orang-orang beriman di dalam praktik kehidupannya. Karena kalau tidak demikian, Allah mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah terhadap orang-orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak perbuat. Jadi idealnya orang beriman, harapannya adalah antara kata dan perbuatannya menyatu. Tidak boleh lain di kata, lain di perbuat. Anjurannya bagus, implementasinya tidak benar. Karena kalau orang beriman tidak demikian, bagaimana kita bisa membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman? Bagaimana bisa membedakan orang beriman dengan orang munafik? Oleh karena itu, kata Allah,
hal yang sangat dibenci pada orang yang beriman adalah tidak satunya kata dan perbuatannya. Karena orang munafik lah yang memiliki sifat dan karakter seperti itu. Orang munafik itu jika berbicara bohong. Artinya orang munafik itu adalah orang hipokrit. Orang yang bermuka dua. Selalu menampilkan sesuatu yang bukan aslinya. Kata-katanya bagus tapi hatinya busuk. Ini ciri orang munafik. Yang biasanya orang munafik itu pandai sekali bersilat lidah, sehingga bisa meyakinkan orang. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi pada orang munafik, bahwa kata Nabi, aku tidak khawatir terhadap umatku yang mukmin dan yang musyrik, karena orang beriman akan terjaga oleh keimanannya, oleh imannya. Orang musyrik akan terbelenggu dengan kekafirannya. Yang aku khawatir adalah orang munafik yang pandai berbicara terhadap apa-apa yang engkau ketahui, namun dia melakukan dan mengerjakan apa yang kau tidak suka. Yang kedua, orang munafik adalah ketika berjanji dia tidak menepati janji. Sebagai orang beriman tidak boleh bersifat seperti itu. Orang beriman tidak boleh mudah berjanji. Kalau dia berjanji harus dia tepati. Kalau dia tidak tepati, maka dia masuk kategori atau dia memiliki sebagian atau 25% dari kemunafikan. Maka sebagai orang beriman jangan memudah-mudahkan dirinya untuk berjanji terhadap seseorang yang kemungkinan dia tidak tahu bahwa dia tidak akan mampu melaksanakan janji itu. Yang ketiga, apabila diberi amanah, dia mengkhianati amanah itu. Misalnya dia amanati sebuah jabatan, tapi jabatan itu tidak dia pergunakan sesuai fungsinya. Dia mengkhianati apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, keempat, ketika bekerja sama dia menipu tebang kerjasamanya. Nah, ini perilaku-perilaku orang munafik yang seharusnya tidak boleh terjadi kepada orang-orang beriman. Dan orang munafik tidak akan pernah bahagia, karena
dia selalu membohongi kata hatinya. Hati tidak pernah mau berdusta, tidak pernah menyorakan yang tidak benar, yang tidak baik. Sehingga orang yang munafik itu orang yang tersiksa. Tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Dia dihantui dengan janjinya, dia akan dihantui oleh perkataan-perkataannya yang selalu dusta. Dia akan dihantui oleh perilaku-perilakunya yang suka menipu orang dalam kerjasamanya, yang mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Oleh karena ini yang terlebih-lebih tidak boleh memiliki sikap dan perilaku yang seperti ini adalah seorang public figure, seorang pemimpin. Karena dia akan kehilangan efektivitas dalam kepemimpinannya. Dia akan kehilangan wibawa di dalam kepemimpinan. Oleh karena itu Allah sangat membenci perilaku ini karena bukan hanya menyebabkan efektivitas misalnya kepemimpinan yang tidak terjadi, tetapi juga akan merusak tatanan masyarakat. Dengan kata lain, apa hebatnya orang beriman kalau perilakunya hanya akan sama dengan orang munafik. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah, marilah berusaha semaksimal kemampuan kita untuk menghindari perilaku-perilaku munafik ini. Sebuah perbuatan yang sangat dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan di dalam Al-Quran ini juga yang masuk kategori wa minan nasi mayakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa di antara manusia ada yang mengatakan dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, padahal dia tidak masuk kategori orang yang beriman. Jadi orang yang mengaku dirinya beriman tetapi perilakunya diwarnai dengan kemunafikan, maka dia dianggap tidak masuk kategori orang munafik, kategori orang yang beriman. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah, ayat tersebut di atas mengingatkan kita kepada orang beriman bahwa orang beriman itu jangan coba-coba berbuat munafik. Sebuah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Rasulullah sangat mengkhawatirkan orang munafik ini terhadap umatnya karena mereka pandai sekali berbicara terhadap apa yang diketahui oleh orang-orang muslim, tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh orang-orang beriman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.